Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Habib Novel Al-Aidrus dengan tema Rahasia Sholawat Ibrahimiyah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Habib Novel Al-Aidrus sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat menyaksikan. Setiap sholat, dalam sholawat kita minta sama Allah Ta'ala, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Menariknya, sholawat Ibrahimiyah yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, Allah kan perintahkan kita sholawat sama Nabi. Tapi ketika sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Nabi Muhammad SAW ngajarin kita untuk minta agar Allah bersolawat pada Nabi. Ya, Allah mewahyukan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Di ayat itu jelas Allah memerintahkan, hei orang-orang yang beriman, kalian semua sholawat dan salam sebaik mungkin, sebanyak mungkin pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arabnya as-sholah. Jamaknya as-sholawat. Perintahnya sholli. Kalau jamak shollu. Terjemahannya doa. Ya, terjemahannya doa. Tapi kenapa kita tidak ngomong mari kita berdoa untuk Nabi Muhammad SAW? Tapi kita berkata mari kita bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya doa untuk Nabi yang diperintahkan Allah itu secara khusus menjadi satu istilah yang namanya dalam bahasa Indonesia solawat. Yang namanya solawat. Nah, saat sahabat diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan Nabi Muhammad SAW, sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW nanya, doakan yang bagaimana? Caranya bagaimana? Nabi tidak mengatakan doakan saya panjang umur, doakan saya sehat walafiat, doakan saya tambah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu kata pun yang disebut Nabi Muhammad SAW selain kalimat kalian minta saja kepada Allah agar Allah yang mendoakan aku. Kalau diterjemahkan begitu, ucapkan saja Allahumma sholli, duhai Allah tolong engkau doakan Nabi Muhammad SAW. Disitulah tentunya arti Allah mendoakan Nabi, bukan Allah kemudian minta kepada Allah, tetapi Allah melimpahkan rahmatnya, Allah melimpahkan karunia-Nya, Allah meninggikan derajatnya, dan seterusnya. Segala kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak akan bahas bab itunya, yang mau saya bahas di sini. Allah nyuruh kita mendoakan Nabi, Nabi ditanya sahabat bagaimana caranya, Nabi berkata kepada sahabat, kembalikan saja kepada Allah, biar Allah yang melakukannya. Ya, biar Allah yang melakukannya. Tetapi dalam sholawat Ibrahimiyah sangat menarik. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan kepada umatnya semuanya untuk minta kepada Allah agar Allah melimpahkan rahmat, melimpahkan karunia, melimpahkan kemuliaan, melimpahkan segala kesempurnaan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah limpahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaan saya, siapa yang lebih mulia? Nabi Muhammad SAW atau Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Muhammad SAW. Mutlak itu, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW gak mengatakan aku lebih mulia dari Ibrahim. Mintakan agar Ibrahim mendapat karunia seperti aku. Mintakan agar Ibrahim mendapat kemuliaan seperti aku. Mintakan agar Ibrahim mendapatkan tambahan kemuliaan seperti aku. Tapi tidak, Nabi mengajarkan mintakan untukku sebagaimana yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam. Bisa dirasakan enggak ini? Ini kalau punya rasa bisa ngerasakan. Kalau rasanya redup angel nih. Mudah-mudahan kita termasuk yang rasanya hidup untuk ilmu, amin.
Ya, jadi Nabi Muhammad SAW nggak mengajarkan umatnya, mintakan untuk Ibrahim sebagaimana Allah berikan kepadaku, enggak. Tapi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah, limpahkan kepada baginda Muhammad SAW, kama shallaita, sebagaimana telah engkau limpahkan anugerah, karunia, ampunan, rahmat, kemuliaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan limpahkan kemuliaan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, sebagaimana engkau limpahkan kemuliaan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tawadhu, merendahkan diri Nabi Muhammad SAW di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Di antara hikmahnya adalah karena Nabi Ibrahim adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Anak yang bekti sama orang tua itu anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Karena itulah Nabi Muhammad SAW di puncak kemuliaan, di saat seluruh makhluk Allah diperintahkan untuk mendoakan Nabi Muhammad SAW, Rasul selalu mengatakan, mintakan kepada Allah sebagaimana Allah memberikan kepada kakekku Nabi Ibrahim alaihissalam. Birrul walidain, bektinya luar biasa. Bangga Nabi Muhammad SAW punya kakek Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bangga Nabi Ibrahim punya cucu namanya Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya, kita ini bisa jadi cucu yang dibanggakan? Dan apakah kita bisa membanggakan kakek kita nih? Nah, kalau dua-duanya kita nggak bisa, ya paling tidak kita punya satu hal, mendoakan kakek kita. Dan mendoakan diri kita. Ikhwani rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam pengorbanan ya, kalau kita lihat, Masya Allah. Ikhwani rahimakumullah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam diminta mengorbankan istrinya. Diminta mengorbankan anaknya. Suruh naruh di suatu tempat yang nggak ada kehidupan di sana. Betul begitu ya? Nabi Ibrahim alaihissalam diminta untuk mengorbankan dirinya, dibakar, gak komplain. Kita baru rezeki kurang sedikit, Masya Allah, komplainnya luar biasa, hadir orangnya. Entah di mana, wallahu a'lam. Kalau nggak hadir kan pindah alam barzah. Nabi Ibrahim diminta nyawanya dibakar, gak komplain. Ilmuhu bihali, kafani an su'ali. Allah ngerti aku, jadi aku nggak butuh minta, nggak perlu minta-minta. Tapi jangan ditiru ya. Ini makomnya Nabi Ibrahim. Saat itu, kondisi hatinya begitu. Udah saya jelaskan waktu itu ya. Sementara kita, Masya Allah, sedikit kurang harta, itu keluh kesahnya, komplainnya luar biasa. Sedikit disuruh mengorbankan harta, itu beratnya luar biasa. Sedikit disuruh mengorbankan harga diri demi membahagiakan orang lain, beratnya luar biasa. Masya Allah, kalau kamu datang minta maaf, masalah selesai. Gak mau aku, dia yang harus datang. Mengorbankan harga diri cuma datangin orang minta maaf gitu aja kok beratnya luar biasa. Ada enggak yang model begitu? Kok ibu-ibu teriaknya kenceng itu? Ada. Mungkin suami-suami jarang minta maaf ya Bu? Lu ya itu katanya. Saya suami, masa minta maaf sama istri? Harga diri saya di mana? Mengorbankan harga diri untuk ridhonya Allah Ta'ala, itu kemuliaan yang luar biasa. Nabi Ibrahim siap berkorban dan terbukti dengan dirinya, dengan istrinya, dengan anaknya. Kompak satu keluarga ini siap berkorban kalau atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang suami mau sedekah, istrinya yang komplain. Mas, kompor cuma ada 2, kenapa yang satu disedekahkan? Ada enggak oknum istri model begitu? Ya bukan kompor kasusnya, yang lain. Kadang sebaliknya, istrinya rajin sedekah, suaminya yang komplain. Ada enggak model begitu? Itu tidak ada. Masya Allah. Ada. Kata ibu, oknum istri model begitu ada, oknum suami model begitu ada. Istrinya Nabi Ibrahim, yang satu di Syam, yang satu ditaruh di Mekah, dua-duanya siap mengorbankan dirinya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada protes. Anak, Masya Allah, anak sekarang ini baru diminta pengorbanan waktunya, duduk sama orang tuanya sebentar saja, udah luar biasa. Nabi Ismail diminta nyawanya oleh ayahnya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Jangan khawatir ayah, laksanakan saja. Ini hal biasa, insyaallah aku orang sabar. Masya Allah, meh dibelah ngomong kayak ngono. Mau disembelih, diambil nyawanya, nyantai. Diambil waktunya, anak seperti kakinya ada bara api, duduk sama orang tuanya, beratnya luar biasa. Ngakunya jadi murid, suruh duduk depan gurunya, beratnya luar biasa.
Ngakunya jadi murid disuruh melek, beratnya luar biasa. Ngakunya jadi murid baru suruh korban waktu, suruh nyapu, beratnya luar biasa. Yang tersinggung berarti sadar orang. Kita ini loh, betul ya? Disuruh berkorban saja di jalan Allah dengan hal-hal yang kecil kok beratnya luar biasa. Siapa yang berat mengorbankan hal kecil, maka Allah akan membuat dia mengorbankan yang terbesar dalam hidup. Ngeri. Jadi kalau suruh korban yang kecil-kecil aja berat, Allah akan uji dia dengan sesuatu yang dia akan mengorbankan hal terbesar dalam hidup. Naudzubillah min dzalik. Makanya ojo abot-abot dadi menungso. Ojo kakean gondeli. Ya, dijaga, tapi jangan dipegang gitu. Harta itu dijaga, jangan dikeloni. Kurang kerjaan. Kok ngeloni duit? Paham maksudnya enggak? Contoh uang ditaruh di tempatnya, namanya dijaga. Tapi kalau uang dikasih CCTV itu dipentelongi terus. Ini namanya ngeloni duit. Akhirnya hidupnya susah. Naudzubillah min dzalik. 3 manusia plus 1, 4 manusia. 2 istri, 1 anak, 1 suami. Disuruh berkorban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Hasilnya seluruh dunia sampai hari ini diharuskan berkorban. Alhamdulillah cuma suruh sembelih kambing ya. Yang punya duit diharuskan rukun. Kalau enggak kamu lakukan maka mati Yahudi atau Majusi. Naudzubillah min dzalik. Yang punya duit ya, enggak mau haji. Yang punya duit nunda-nunda haji, enggak pengen berangkat haji, enggak ada keinginan, berat hatinya, Allah marah kepadanya. Yang nggak punya duit cukup niat dapat pahalanya. Kerennya luar biasa. Maka sing bojo sing nggak duit niat untuk ganjaran kok ya. Betul ya. Tapi yang punya uang kok nggak mengorbankan uangnya berat. Wah, haji 100 juta, haji 50 juta, haji 300 juta. Wah, berat. Ini tabungan 5 tahun. Modelnya begini, kalau nggak cepat sadar, ngeri. Udah ancam. Mau hidup tuh miliknya Allah Ta'ala kok. Yang punya aturan Allah. Kan kita yang punya aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa? Karena pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya itu luar biasa. Semua harus ingat itu. Semua harus ingat. Makanya dalam sholat kita diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk ingat jasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat jasanya Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama. Kama itu artinya apa? Sebagaimana sholaita, engkau bersolawat kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Kita diajak untuk mengingat jasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ya Allah itu yang merahmati Nabi Ibrahim? Bagaimana Allah memberkati Nabi Ibrahim? Bagaimana Allah memuliakan Nabi Ibrahim? Dan juga keluarganya. Ikhwani rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini.